Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Sentosa dengan NIM 123490009 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk membuat skematik dan layout PCB untuk sistem minimum pada balancing robot menggunakan microcontroller ESP32S3. Di sini untuk menambahkan jack DC baterai input, voltage regulator sesuai kebutuhan dan juga konektor JST. Di sini untuk permulaan kita bakal buka KiCad. Kita klik new project. Di sini kita kasih nama balancing robot. Lalu kita save balancing robot. Ini kita hapus saja nih. Oke, save, replace. Oke. Kita akan buka skematik dulu. Di sini kita bakal bagi menjadi beberapa bagian, mulai dari power dan USB-nya dulu. Nah, di sini untuk power dan USB seperti yang tadi di tugas, kita perlu menambahkan jack DC dulu. Di sini kita akan cari DC, jack DC. Nah, barrel jack. Di sini kita bakal taruh di sini. Nah, lalu di sini untuk pin 2-nya itu kita hubungin ke ground. Nah, lalu setelah itu kita untuk pin satunya ini kita hubungin ke dioda. Di sini saya pakai dioda 1N4097. Nah, di sini untuk diodanya jangan sampai terbalik ya. Kita bakal taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita bakal tambahkan pin atau soket untuk powernya. Itu kita butuh 1x3. Nah, kita pakai ini. Kita taruh di sini. Setelah itu kita hubungin dari dioda ini ke pin 1 dari konektornya. Nah, seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita bakal nambahin USB-B. Di sini kita cari USB. Nah, kita bakal tambahin USB-B. Kita taruh di sini. Mungkin kita bakal pindahin rada ke bawah dikit. Nah, seperti ini mungkin. Ini taruh di sini. Ini kita hapus saja. Kita rapi-rapiin dikit. Nah, setelah itu untuk fibasnya ini pin satunya kita kasih dioda juga. Kita kasih dioda SS36. Nah, jangan sampai terbalik juga untuk diodanya. Kita hubungin pin 1 ke diodanya. Setelah itu dari dioda ini kita hubungin ke pin 3 JST konektornya. Kita hubungin ke sini. Nah, kita bakal rapiin sedikit. Nah, oke. Nah, setelah itu kita butuh untuk pin 5 dan 4 yang di fibas ini kita hubungin ke ground. Jadi kita bakal tambah ground dan kita hubungin ke sini. Jadi kayak gitu. Dan kita juga butuh power regulator. Untuk power regulatornya di sini kita pakai yang 5 volt dan 3 volt. Untuk yang 5 volt kita pakai LM7805. Nah, ini 7805. Kita pakai yang ini.
kita bakal taruh di sini, di sini. Nah, untuk VIN nya itu kita hubungin ke yang kedua ini. Sebentar, kita taruh agak ke atas. Nah, untuk VIN nya kita masukin ke pin 2. Nah, jangan lupa kita juga perlu nambahin kapasitor polarize atau kapasitor alko. Kita cari C_polarize, kita taruh di sini. Oke, kita taruh di sini. Nah, kita hubungin aja ini ke sini. Nah, jangan lupa untuk di sebelahnya juga kita hubungin kapasitor polarize, kita tambahin kapasitor polarize. Nah, di sini untuk pin 2 di LM7805 power regulator 5 voltnya kita tambahin ground, dan untuk kapasitornya kita hubungin ke ground juga. Jadi nanti bakal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk keluaran dari LM7805 ini itu udah jelas 5 volt. Kita bakal tambahin power 5 volt. Kita taruh di sini 5 volt. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal pakai penurun tegangan yang 3 volt. Di sini saya akan pakai komponen yang namanya itu AMS 117. Nah, ini. Nah, kita bakal taruh di sini. Nah, untuk oke, di sini kita bakal kasih ground juga. Kita taruh ground di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa buat nambahin apa ya, kapasitor juga. Ini mungkin kita bakal tambahin lagi kapasitor. Nah, ini buat yang power regulator 3 volt. Ini kita hubungin ke ground. Lalu untuk Vout nya itu kita beri 3 volt ya. Kita beri 3 volt. Nah, kita taruh di sini. Jangan lupa untuk di connect. Nah, seperti ini. Jangan lupa ditambahin kapasitor juga di sini. Nah, jadi dia sepasang gitu lah ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita juga bisa nambahin dioda di sini. Jadi kita bakal tambahin dioda di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita hubungin ke ground juga. Ini ke sini, ke dioda dulu, setelah itu baru ke ground. Nah, jadi kayak gini kira-kira teman-teman. Nah, mungkin kita bakal butuh LED juga ya. Kita bakal kasih LED di sini. Kita kasih LED. Nah, kita bakal kasih LED. Sebentar.
Nah, kita bakal taruh LED di sini. Dan jangan lupa kita karena pakai LED kita kasih resistor ya. Nah, resistor di sini 1K sih ini resistornya. Nah, baru ini 3,3 voltnya. Ini kita bisa pindahin agak ke bawah dikit. Nah, kayak gini mungkin ya. Jangan lupa dihubungin LED-nya ke ground juga. Nah, ke kapasitor dulu. Nah, setelah itu dari yang ini, dari kapasitor alpha yang ini atau C polaris yang ini, kita hubungin ke pin 2 konektor power tadi. Nah, jadi kayak gini kira-kira teman-teman. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti ini untuk powernya ya. Jadi untuk power kira-kira seperti ini, dan kita perlu juga nambahin CH. Jadi CH itu sebagai untuk program ke ISP-nya. Jadi kita bakal tambahin CH juga gitu. Nah, di sini kita bakal tambahin CH. Untuk ground tetap kita hubungin ke ground. Nah, di sini ada sebentar. Kita naikin sedikit. Nah, di sini ada UD plus dan minus ya. Nah, di sini kita tinggal hubungin aja nih. Tinggal kita hubungin yang plus ke plus, minus ke minus. Ini bisa kita tutup aja. Kita klik Q di pinnya. Nah, di sini untuk jalur RX-TX-nya, nah kita bisa tambahin label, Ctrl L, lalu kita bisa klik RX. Nah, kita taruh di, ini harus kebalikan ya, karena yang satu receiver, yang satu itu mengirim. Jadi satu mengirim, satu menerima. Kita duplikat, kita ganti nama jadi TX. Nah, jadi gitu. Lalu untuk pin ini kita tutup aja. Nah, untuk di pin di 14 itu kita kasih transistor, tapi sebelumnya kita tambahin dulu resistor. Jadi pin 1314 ini untuk reset dan juga boot ISP-nya. Nah, kita bakal tambahin MMBT. Nah, sini MMBT. Kita duplikat, kita perlu 2 ya. Dan juga kita perlu resistor. Nah, jadi gini. Kita taruh di sini, dan ini kita mirror transform session. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah, lalu untuk resistor ini kita hubungin ke yang jalur 13. Ini kita turunin dikit mungkin ya. Nah, jadi gini. Ini kita hubungin ke sini. Lalu setelah itu dari yang sini kita tambahin juga resistor untuk MBT yang satunya. Nah, di sini resistor yang kedua ini kita hubungin ke pin 14 ini. Nah, jadi kayak gini.
Nah, untuk pin 2 di MBT yang bawah itu kita hubungin ke resistor yang atas. Nah, di sini lalu untuk yang pin 2 yang transistor atas kita hubungin ke resistor bawah seperti ini. Nah, di sini untuk pin 3 masing-masing transistor itu kita kasih label. Kita duplikat aja yang ini, terus kita kasih label, kita kasih nama ini untuk reset. Yang satu lagi itu untuk boot, kita kasih ganti nama jadi boot. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah, jadi ini untuk power regulatornya ya, mungkin kita bisa kotakin dulu biar gak tergabung yang lain. Nah, jadi seperti ini. Lalu mungkin kita bakal lanjut ke konektor ini, ke konektor motor drivernya. Jadi untuk balancing robot ini itu menggunakan 4 konektor ya. Ada konektor untuk motor drivernya itu sendiri, ada konektor untuk IMU-nya atau IMU-nya, dan juga konektor untuk roda kiri dan roda kanannya. Di sini untuk konektor motor drivernya itu butuh pin 01 kali 06. Jadi kita cari konektor 0106. Nah, kita bakal taruh di sini. Nah, untuk pin satunya, pin 1 kita kasih ini untuk CH-nya kita lupa kasih power ya. Ini jangan sampai lupa. Nah, ini CH-nya jangan lupa dikasih power. Nah, powernya 3,3 volt. Nah, ini kita copy aja. Nah, ke sini. Nah, ke sini. Setelah itu, oh iya, kita perlu juga nambahin kapasitor. Di sini kita bakal nambahin kapasitor yang biasa ya, bukan kapasitor yang polarized. Kita cari dulu kapasitor C untuk kapasitor. Nah, kita bakal taruh di sini. Nah, di sini kita hubungin aja nih. Ini ke sini dulu. Nah, dari sini kita hubungin ke sini. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk pin yang satu lagi kapasitornya ini kita hubungin ke groundnya CH. Nah, jadi aduh. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita lanjut ke konektor tadi. Nah, buat konektor tadi kita tambahin kapasitor. Untuk konektor motor drivernya kita pakai kapasitor yang biasa. Nah, kita taruh di belakangnya sini. Nah, jangan lupa kita tambahin juga VCC-nya. Nah, kita perlu VCC-nya juga untuk konektornya. Sini kita tambahin untuk motor driver itu kita tambahin yang VCC 5 volt. Jadi masukannya 5 volt. Kita kontrol D aja. Kita taruh di sini, kita hubungin ke sini. Pin 6-nya kita kasih ground. Nah, ini kita duplikat aja, kita kasih ke pin 6-nya. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini kita hubungin kapasitornya ke ground dan juga ke VCC-nya. Untuk pin 2, 3, 4, 5, 6-nya itu untuk komunikasi ke ISP-nya. Di sini kita pakai label, kita klik Ctrl L. Nah, di sini kita
kasih nama ml_pwm. Nah, lalu juga ini kita duplikat aja dulu semua, nanti baru kita ganti namanya. Nah, lalu ml score dia. Nah, ini untuk yang kanan juga, jadi ini kiri kanan ya, karena kan dia ada 2 roda. Nah, ya seperti itu. Ini untuk konektor motor drivernya. Nah, lalu di sini kita juga perlu konektor IMU-nya, kita tambahin. Untuk konektor IMU-nya itu menggunakan konektor 01x04. Nah, kita tambahin aja sini. Nah, sama seperti tadi kita tambahin kapasitor juga. Nah, kita taruh sini dan juga. Nah, kalau untuk konektor IMU ini kita pakai yang 3,3 volt. Nah, kita duplikat aja ini. Kita duplikat, kita taruh di sini. Dan juga groundnya jangan lupa. Kita tambahin di sini. Nah, ini kita tinggal hubungin aja. Nah, setelah itu untuk komunikasinya itu kita pakai SDA SCL. Jadi Ctrl L SDA. Oke. Rotasi dan juga ini Ctrl D SCL. SCL. Nah, jadi gitu. Nah, selanjutnya kita bikin konektor untuk roda kiri dan roda kanan. Untuk roda ini kita pakai sama konektor yang 01x04 dan juga pakai yang 3,3 volt juga. Tapi di sini untuk labelnya kita ganti nama menjadi ENC underscore LA dan juga maaf bukan roda, maksud saya encoder ya. Jadi bukan roda tapi encoder. Nah, lalu kita buat untuk yang sebelah satunya. Jadi kita pakai 2. Nah, oke. Nah, itu untuk konektornya. Kita pindahin dulu ini ke sini mungkin ya. Nah, jangan lupa kita kotakin biar lebih rapi dan terpisah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke ISP-nya. Nah, untuk ISP-nya itu kita bakal pakai ISP S3. Nah, ISP S3 room. Kita bakal buka simbol lagi. Kita cari yang namanya ISP S3 room. Kita pakai yang ini ya. Kita taruh di sini. Nah, untuk tegangan inputnya kita kasih 3,3 volt. Kita taruh aja 3,3 volt di sini. Nah, di sini kita perlu yang namanya boot. Nah, seperti yang udah kita tambahkan di sini tadi kan. Nah, kita perlu boot, kita copy aja. Nah, kita taruh di pin IO 0. Di sini. Kita juga perlu yang namanya konektor pin untuk ISP-nya. 01. Kita perlu pin 01/02. Untuk pin 1 di konektor ini kita kasih ground. Nah, untuk pin 2 nya kita hubungin ke boot. Nah, jadi gitu. Nah, kita juga perlu reset di sini, tombol reset, switch reset. Jadi kita perlu switch untuk reset.
kita cari sw underscore dpst. Nah di sini kita bukan yang ini, kita cari dpst. Nah kita pakai yang ini. Nah kita rotasiin aja, kita taruh di sini mungkin ya. Nah setelah itu kita perlu tambahin yang namanya resistor. Nah kita perlu resistor juga nih untuk switchnya, jadi kita tinggal tambahin di sini. Nah kita masukin ke sini, dan juga tegangannya kita kasih 3,3 volt. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Nah setelah itu untuk resetnya juga belum kita tambahkan ya, jadi bisa kita copy aja ini, kita duplikat. Nah kita taruh di sini, kita hubungin ke pin EN di ISP nya. Nah jangan lupa tambahin ground juga untuk switchnya, kita duplikat, kasih ground di sini. Nah dan juga kapasitor. Nah kita tambahin di sini. Kita hubungin ke switchnya. Nah jadi kayak gini kira-kira. Nah oke. Nah ini untuk boot dan presetnya udah selesai. Nah di sini kita juga perlu memberi kapasitor ya di sini. Nah bisa dilihat di sini saya akan ambil kapasitor di sini dan juga kapasitor biasa. Nah kita hubungin ketiganya. Kita tambahin ground juga. Nah kita tambahin ground di sini. Nah setelah itu kita hubungin ke ISP nya. Ini kita geser ke bawah dikit. Nah lalu kita hubungin ke ISP nya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi itu untuk preset dan juga bootnya. Di ISP juga kita perlu menambahkan ground juga, ini jangan lupa disambungin ya. Nah selanjutnya itu untuk pin-pin di ISP nya, jangan lupa kita tambahin RX-TX nya. RX-TX nya kita sambungin, RX ini kita sambungin, TX nya juga jangan lupa disambungin, TX. Nah RX-TX. Nah USB B ini juga kita perlu tambahin
kontrol ini di pin sebentar. Untuk pin USB D- dan D+ itu bisa di pin I/O untuk 20 dan 19. Nah, ini kita kasih plus yang mana ini ada plus. Oke sih. Nah, setelah itu apalagi kita butuh pin SDA SCL, ini kita taruh di 1617. Kita taruh di pin 8 dan 9 saja ya mungkin. Nah, SDA SCL ini 8 9. Nah, setelah itu untuk RX TX nya tadi udah tadi. Nah, sekarang untuk pin PWM dan dir nya. Untuk PWM dan dir nya itu kita taruh di ML PWM, yang sebelah kiri kita taruh di pin 10. ML dir nya kita taruh di pin 11. Dir nya pin 11. Nah, lalu untuk MR PWM dan MR dir nya nah, selanjutnya di encoder. Nah, encodernya kita taruh di 14. Untuk sebentar ya. Sepertinya untuk MR dan ML nya udah benar. Untuk
encoder LA nya itu kita bakal taruh di 4-7 sih. 4. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk semua jalur komunikasinya udah ya. Jadi mungkin seperti ini ya. Dan jangan lupa kita kotakin juga biar lebih enak dilihat dan lebih rapi ya mungkin. Nah, kita geser ke bawah dikit. Setelah itu kita beri kotak. Oke. Lalu kita assign footprint, jangan lupa kita assign footprint. Ini kita kasih footprint sabar. Ini kita kasih yang 2,50 mili. Yang ini. Nah, untuk kapasitor yang biasa itu kita pakai yang 1206/21 metrik. Nah, ini nah, untuk LED kita pakai yang sama, ini juga yang 1206/321 metrik. Di sini kita pakai barrel jack. Nah, kita pakai barrel jacknya itu kita pakai yang barrel jack ya. Yang ini mungkin ini konektornya kita pakai yang terserah, ini mau pakai EH apa MXH, ini tergantung kalian mau pakai footprint yang mana. Nah, kita pakai yang vertikal. USB nya kita pakai USB yang pakai yang lumber ini. Nah, kita bisa pakai yang tadi kita pakai yang EH, jadi kita pakai yang EH lagi. Untuk yang ini horizontal, kita pakainya horizontal. Ini kita nggak pakai yang pin konektor. Pin header yang 2,54 ya, kita pakai 2. Nah,
pakai yang ini. Nah, untuk resistornya kita pakai yang 1206 tadi. Switchnya kita pakai yang 6 mili yang THT. Nah, yang button switch plus. Mungkin kita bakal pakai yang untuk switchnya ini kita pakai, sepertinya salah ini ya, salah simbol ya. Kita ganti simbolnya jadi SPST. Kenapa DPST? Harusnya SP. Nah, kita pakai ini harusnya. Nah, kita kembali lagi ke footprintnya. Ini kita pakai yang 6 mili button switch. Yang push. Kita bakal pakai yang mana ya? Yang 6 mili nih. 6 mili. THT coba. Footprint yang biasa saya gunakan itu SPST. Footprint.
Mungkin kita bakal pakai mini aja untuk footprintnya. Setelah itu apalagi udah semua, apply save and continue. Kita jangan lupa untuk cek dulu run ERC ini. Oh, dan untuk pin yang tidak terkoneksi ini kita bisa tutup aja, unconnect, bisa kita tutup jalurnya. Coba kita cek lagi apakah ada error lagi. Di sini sepertinya kita perlu nambahin yang namanya power flag. Nah, sini kita tambahin power flag. Setelah itu di sini juga, dan juga di udah, kita coba cek lagi. Oh, ini enggak tersambung nih power flag. Nah, coba kita cek lagi. Sebentar, kita cek dulu ini salahnya di mana. Coba kita cek lagi ya, masih salah apa enggak. Dan ternyata kita coba cek ini salahnya di mana. Error pin. Kita coba ganti ini ke label. Apakah bisa? Kita coba cek dulu ya. Nah, jadi udah bisa. Di sini kita bakal ke PCB editor untuk ngerouting. Kita tinggal update PCB, close. Nah, untuk ukurannya mungkin kita bakal set ke, kita buat kotak dulu. Jangan lupa untuk kotaknya menggunakan H-cut. Kita kotakin, kita kasih ukuran 70 kali 60 mungkin 60. Oke, ini kita taruh di sini untuk ISP nya. Nah, kita taruh di tengah.
Kita bakal mulai dari power regulator dulu, dari barrel jack dan USB bin. Untuk barrel jack, footprintnya mungkin kita bakal ganti ya barrel jacknya. Barrel jack horizontal jack DC. Barrel jack switch kita harus bukan pakai ini, tapi kita pakai barrel jack switch. Nah, harusnya kita pakai yang ini. Nah, dan ini dihubungin ke sini. Nah, untuk footprintnya kita pakai ini. Nah, baru nih kita kembali ke PCB editor, kita update, close. Nah, jadi ini kita hapus saja. Nah, coba kita update lagi. Oke, sip. Kita mulai dari barrel jacknya dulu. Ini juga untuk konektornya, ini sepertinya kita salah footprint juga ya. Konektornya itu mana konektornya? Harusnya kita pakai yang vertikal, bukan yang horizontal. Vertikal. Nah, kita harusnya pakai yang vertikal. Kita pakai yang 2,5 mungkin 2. Nah, harusnya kita pakai yang ini nih. Ctrl C aja. Ini juga pakai yang vertikal. Ini 2,54. Nah, apply, save and continue. Oke, kembali ke PCB editor, update PCB nya, close. Nah, untuk ini coba kita update dulu. Nah, harusnya seperti ini ya. Dan ini ada ini apa ini? Oke. Nah, kita bakal mulai dari barrel jacknya dulu. Kita bakal taruh di sini mungkin. Kita bakal taruh di sini, dan juga USB-nya kita taruh bersebelahan dengan barrel jacknya, lebih baiknya seperti itu. Nah, kita bakal taruh di sini. Nah, setelah itu kita bakal mulai merangkai. Sini yang kita cari yang terdekat dulu. Kita sesuaiin aja agar mudah, kita sesuaiin dengan skematiknya. Di sini kita klik komponennya, lalu pas kita pindah ke PCB editor, dia akan menunjukkan komponennya di mana. Jadi kita klik dulu komponennya, lalu kita pindah ke PCB editor. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah itu kita klik lagi, ini dekatnya kemana. Ini 01/03, tapi footprintnya kenapa? Oh, ternyata salah.
Nah, oke, update lagi. Untuk ini 01 kali 03 JST yang 01 kali 03. Nah, oke, update. Untuk footprint ini kita sesuaikan ya, jangan sampai footprintnya tidak sesuai dengan simbolnya. Nah, ini kita taruh di, jangan lupa untuk di pinggir-pinggirnya itu bakal ada mounting hole. Jadi nah, ini kita taruh di sini. Nah, setelah itu ada apa lagi? Di sini ada juga dioda satu lagi. Ini untuk footprintnya juga kita harusnya pakai yang SMD. Kalau untuk ini itu dioda nah, kita bisa pakai yang gini ya. Oke, kembali update. Oke, nah kita tinggal taruh di dekat barrel jack ini. Nah, mungkin di sini ya. Setelah itu juga ada ini, ada CH. CH nya kita taruh di tengah-tengah aja. Nah, mungkin seperti ini. Nah, setelah itu dekat CH ada kapasitor. Nah, tinggal kita deketin aja ke komponennya. Kapasitor ini terhubung ke CH nya. Nah, biasanya untuk kapasitor dan resistor saya akan taruh di belakang dengan menekan F. Lalu setelah itu juga ada transistor di dekat CH, 2 transistor di dekat CH. Nah, saya mungkin bakal taruh di sini. Saya akan taruh di belakang juga. Lalu ada resistor yang berdekatan dengan transistornya. Dan resistornya satu lagi. Kita bakal taruh di sini. Nah, setelah itu ada apa lagi? Di sini ada power regulator yang 5 voltnya. Ini sepertinya kita salah footprint lagi ya. Untuk power regulator yang 5 volt itu kita pakai
pakai yang SMD 252. SMD 252 kenapa tidak ada ini? Oh, kita ini salah pakai simbol ya. Kita harusnya pakai LM7805. Sebentar. Di sini kita pakai yang tadi itu 252 ya. LM7805 LM7805 05 TO 252 ada. LM7. Nah harusnya kita pakai mini sih tadi. Nah, dan juga untuk footprintnya, nah udah benar. Kita update lagi sini. Oke, close. Nah, ini kita hapus aja. Nah, harusnya kita pakai mini sih. Ini LM-nya deket sama dua kapasitor dan juga konektor ya gitu. Oke. Kita mungkin bakal taruh di sini. Nah. Nah, setelah itu kan ada dua kapasitor yang dekat sini juga, kita tinggal klik PCB editor dan dia bakal nunjukin komponennya. Kita bakal taruh di sini, dan untuk yang satu lagi kita taruh di sebelahnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, lalu kita lanjut ke AM nya. Nah, AM nya itu terhubung ke pin konektor juga. Mungkin kita bakal taruh di sini mungkin. Di dekat AM itu ada dua kapasitor polarize, kita deketin aja biar pas kita ngerouting itu enak. Jadi lebih gampang karena komponennya dekat. Kita bakal taruh satu di sini dan satu lagi itu di sini. Nah, seperti ini mungkin.
Setelah itu kita lanjut, di sini ada apa lagi, ada dioda juga. Diodanya kita bakal taruh di sini mungkin ya, kita bakal taruh di sini. Setelah itu ada LED juga. Nah, LED ini kita taruh di atas ya, biar kalau nyala ya kelihatan gitu. Nah, kita bakal taruh di sini. Nah, seperti ini mungkin. Setelah itu ada apa lagi? Ada resistor juga di dekat LED-nya. Nah, kita taruh di sini, kita taruh di belakang aja. Nah, oke. Setelah itu kita bakal lanjut ke konektor-konektornya ini. Kita ngerangkainya mulai dari konektor yang terdekat, seperti misalnya ini oke. Yang dua ini lebih terdekat ke ESP ya. Jadi kita mulai dari sini. Nah, kita bakal taruh di sini. Setelah itu yang ini kita taruh di sini. Mungkin kita agak majuin dikit biar ada space di belakangnya. Nah, setelah itu ada SDA SCL. Nah, konektor yang ini. Nah, mungkin kita bakal taruh di sini ya. Ini bisa kita deketin aja. Nah, setelah itu setelah SCL lagi ada konektor yang ini. Nah, kita bakal taruh di sini. Mungkin ini agak kita ke atasin sedikit biar ada space juga. Untuk papannya sepertinya kita butuh gedein dikit. Nah, mungkin segitu. Oke. Jadi biar lebih luas. Nah, tutup. Oke. Lalu kita lanjut. Selanjutnya sisa apa lagi nih? Sisa switch. Ini polarize yang di sini itu ada di dekat ESP. Jadi kita taruh di sini aja. Kita samain posisinya. Oke. Kita taruh ke bawah dikit. Nah, sisa ini konektor ESP-nya kita taruh di sini ya mungkin ya. Di sini boleh. Dan juga sisa lagi switch dan juga beberapa kapasitor. Switch taruh ke ESP juga. Nah, kita taruh di sebelah sini. Lalu untuk kapasitor ini berada di dekat konektor JST-nya. Ini di dekat yang ini.
Lalu yang ini itu dekat yang SDA SCL. Oke. Ini kita geser sedikit ke sini biar ada space lebih. Nah, untuk komponennya mungkin kita geser sedikit ke sebelah kanan ya. Nah, seperti ini mungkin. Nah, setelah itu ini di konektor yang mana? Oke. Nah, kita taruh di sini. Lalu untuk ini itu dekat konektor yang ini. Oke. Kita taruh di sini. Ini dekat switch ini. Nah, setelah itu ini untuk dua konektor lagi sama di dekat switch juga. Lalu untuk ini resistor di mana nih? Ini resistor di dekat reset ESP. Oke. Berarti kita taruh di sini aja mungkin. Nah, jadi seperti ini mungkin tampilannya. Nah, masih banyak ruang yang kosong. Nah, di sini nanti bisa kita tambahkan mounting hole. Nah, jadi seperti inilah desainnya. Mungkin kita bakal routing sebentar ya. Kita routing sedikit. Nah, ini kita ganti aja. Jadi seperti itu kira-kira untuk pengerjaan dari skematik dan layout PCB untuk sistem minimum pada balancing robot menggunakan microcontroller ESP32S3. Udah ditambahkan jack DC dan juga USB-B untuk jack DC untuk baterai inputnya, voltage regulator juga, dan konektor JST untuk motor drivernya. Jadi segitu saja dari saya. Kita bisa lihat
3D viewernya sekali lagi seperti ini. Dan cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.